3 bulan, 3 tahun, 4 tahun menikah, tidak hamil-hamil. Tahun kelima dia ke dokter, periksa. Kata dokter kandungan, Bu, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senanglah dia. Dia pulang ke suaminya, Pak, saya terlambat 2 bulan, alhamdulillah. Tapi jangan cerita dulu, Bu, ya, nanti malu kalau kita tidak jadi lagi. Baik, ini rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Siapa ya? PLN. Kenapa, Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Wih, kenapa dia bisa tahu ini? Wah, langsung sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi yang cerita ini. Sudah janji tidak cerita, Pak, ini cari. Datanglah suaminya masih capek, keringatan. Assalamualaikum. Apa assalamualaikum, assalamualaikum? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Bukan saya, pasti kamu. Marah juga lah suaminya, dituduh. Lalu dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ada catatannya, Pak. Untuk apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Terpaksa pakai lilin. Di dalam salah satu kitabnya, Syekh Umar Baroja pernah nyeritakan gini, Pak. Ada seorang perempuan solihah, ya, ditanya, perempuan solihah ini anaknya itu yang laki-laki jadi ulama, bahkan menjadi darajah mufti, berhak memberikan fatwa. Yang perempuan alimah semuanya, hebat. Tanya satu orang kepada ibunya tadi ini, Ibu, ana mau tanya. Iya, katanya. Bagaimana caranya supaya aku memiliki anak-anak seperti kamu? Anakmu ini Masya Allah, orang-orang yang alim, orang-orang yang ngerti ilmu agama, yang tinggi pemahaman ilmu agamanya. Bahkan bukan cuma ngerti saja, berhak mengeluarkan fatwa. Jawaban ibunya ini, sang ibu ini, tidak panjang. Oh, ini makanannya harus yang halal. Ya, harus ini, harus. Jawabannya pendek. Tidak ada panjang-panjang. Apa jawabannya ini? Katanya sang ibu, kalau engkau ingin memiliki anak yang soleh, jadilah dirimu orang soleh dulu. Kalau engkau ingin menjadi anakmu ahli ibadah, jadilah engkau orang yang ahli ibadah. Kalau engkau ingin menjadi anakmu yang suka menutup aurat, malu terbuka auratnya, malu nampak auratnya di hadapan manusia, jadilah engkau orang tua yang malu auratmu terlihat oleh sang anak. Satu pengalaman. Dulu ada salah satu orang itu kalau keluar ke masjid pasti pakai imamah ini, karena sunnah gunakan imamah ketika sholat, ketika hadir majelis ilmu dan lain sebagainya. Tiap waktunya gunakan imamah. Ketika gunakan imamah, putri perempuan itu kelihatan masih kecil, ngeliat gini. Tiap waktunya yang dilihat, bapaknya, ayahnya berangkat ke masjid menggunakan imamah. Suatu saat, ketika ayahnya itu rutinitas akan berangkat ke masjid, berada di depan kaca menggunakan imamah, anak tadi itu mengambil handuk. Ngapain handuk? Wedok ini perempuan, ngambil handuk. Kemana lah? Itu handuk dibelebet dari kepala ini, sama anak kecil. Si bapak tanya, loh, nak, mau apa kamu? Aku pingin seperti bapak, selalu menggunakan kain dibelebetno di kepala. Ya aku kepingin pisan. Anak kecil. Apa yang menjadi pelajaran di sini? Ingat loh ya, ingat. Meskipun tidak ada yang berani untuk menentang kita sebagai orang tua, mungkin anak kita kalau kelihatan kita takut, merondok takut, tapi ingat, mata mereka selalu melihat perbuatan kita. Apa yang kita laksanakan mereka ngelihat. Oh gini bapakku, oh gini ibuku.
Makanya dikatakan buah jatuh tidak jauh dari. Kita lihat anaknya penyanyi, kebanyakan penyanyi. Anaknya orang alim, pasti kalau dia orang alim pasti tidak tahu bapaknya, tidak tahu kakeknya, tidak tahu mbah buyutnya, ada orang alim pasti. Kenapa? Ini loh berkat dari tarbiyah. Kadang-kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita nggak rela diremehin orang, itu yang bikin kita riak kan? Bukan karena kita pengen dieluk-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja, bukan itu. Itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem, tapi kita nggak sanggup bertahan, nggak bisa sabar kalau diremehin orang. Akhirnya kita bocorin juga kebaikan kita. Habis. Diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam. Diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain, tapi kita nggak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh. Siapa yang selama ini yang melakukan ini? Siapa yang bantu kamu? Siapa? Keluar semua. Satu persatu yang kita sebutkan, satu persatu berguguran dan tidak ada nilainya di mata Allah. Sabarkah kita ketika diremehkan oleh orang lain untuk tetap menjaga rahasia amal kita antara kita berdua aja dengan Allah? Itulah ujian ikhlas.